Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudara, dimanapun kita berada di hari yang baru ini, di hari yang telah dianugerahkan Tuhan kepada kita, yang akan kita lewati untuk melakukan setiap aktivitas kita, pekerjaan kita, dan menjalani hari-hari kita. Maka marilah kita meminta tuntunan Tuhan di dalam firman-Nya yang akan menyegarkan kembali kehidupan kita, yang akan menjalani hari-hari kita ini. Karena itu, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita bersatu di dalam doa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan pada hari ini tertulis dalam 2 Korintus pasal 8 ayat 9, demikianlah dikatakan. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ini mau memperlihatkan kepada kita bagaimana Allah Tuhan kita memberikan dirinya berkorban untuk kehidupan kita. Maka disinilah kita mau mengenal kembali siapakah aku, siapakah kita di hadapan Allah, dan bagaimana Allah bagi kita. Karena Allah kita adalah Allah yang begitu mengenal siapa kita. Maka sekarang kita sebagai umat Allah yang hidup di dalam anugerah-Nya, maka kita kembali mempertanyakan itu dengan mengatakan, aku telah menerima kasih karunia, maka aku juga harus mengenal kasih karunia Allah. Kasih karunia itulah yang akhirnya kita jalani dan hidupi sampai dengan hari ini, karena itu adalah dari Allah. Maka firman Tuhan hari ini mengingatkan kita, kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus. Kita ini sebagai orang percaya sudah mengenal kasih karunia Tuhan, sehingga kita akan melihat dengan pengenalan kasih karunia yang daripada Tuhan itu, maka perjalanan hidup kita harusnya berubah. Yang tadinya kita hanya mengandalkan pikiran, kekuatan, dan juga yang ada pada kita, maka kita tidak lagi mengandalkan itu, tetapi kita kembalikan kepada pengenalan kita kepada kasih karunia. Maka ketika kita berbicara tentang kasih karunia, maka kita akan mengatakan, tanpa kasih karunia Tuhan, aku tidak bisa menjalani kehidupanku. Tanpa anugerah Tuhan, aku bukan siapa-siapa. Aku adalah orang yang berdosa, yang tidak memiliki tempat di dalam kerajaan Allah. Bahkan untuk memandang wajahnya kita tidak layak, apalagi bersama-sama dengan Allah di dalam satu perjamuan, yaitu perjamuan yang kudus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, inilah yang mau dikatakan oleh firman Tuhan. Pengorbanan Allah itu adalah pengorbanan yang totalitas, di mana Allah menghadirkan sukacita, kebahagiaan, sorak-sorai bagi kehidupan kita yang berdosa. Kita yang tadinya hamba dosa, dipegang, diundang, dibenarkan, dan menjadi anak-anak Tuhan. Maka di sini apa yang dikatakan? Ketika kita telah mengenal kasih karunia daripada Tuhan itu, maka Dia memberikan kepada kita hal yang di luar dugaan, yaitu Ia rela menjadi miskin supaya kita kaya. Dia rela menjadi miskin meskipun dia adalah sebenarnya adalah pemilik kehidupan ini, pemilik dunia ini, tetapi dia rela merendahkan diri, dihina, dipukul, bahkan menjadi orang yang tidak berarti demi keselamatan kita. Maka ini menggambarkan dia rela miskin agar kita menjadi kaya.
Allah mana yang rela seperti ini, Bapak Ibu dan saudara-saudara? Tuhan yang mana yang rela memberikan dirinya untuk menjadi yang terendah dari apa yang Dia telah ciptakan? Tetapi di sini kita mau melihat bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang penuh dengan kasih karunia dan anugerah. Merelakan dirinya rendah, merelakan dirinya miskin, meskipun Dia adalah orang yang kaya. Tetapi Dia mau melihat kita kaya di dalam miskinnya. Ini adalah refleksi kehidupan kita, Bapak Ibu dan saudara-saudara. Bagaimana anugerah Tuhan itu berlimpah diberikan kepada kita. Tetapi sekarang pertanyaan, dengan anugerah yang berlimpah itu, masihkah kita hidup dalam kecongkakan? Masihkah kita hidup di dalam tinggi hati? Masihkah kita hidup di dalam hanya memikirkan diri kita sendiri? Bahkan masih banyakkah yang kita lihat hari ini yang tega hanya untuk dirinya sendiri? Dia rela mengorbankan banyak orang dengan memberikan sikap korupsi, sikap mementingkan diri sendiri, rakus dalam jabatan dan lain sebagainya. Maka di sini Allah mau mengatakan kepada kita, sedangkan Allah saja rela miskin demi kita supaya kita menjadi kaya. Kenapa kita sekarang yang sudah menerima berkat Tuhan, kenapa kita tidak siap untuk menyerahkan seluruh kehidupan kita hanya kepada Tuhan? Maka hari ini, kenallah kasih karunia dari Tuhan. Maka disitulah kita akan menjalani kehidupan yang sesungguhnya, karena Allah kita adalah Allah yang telah mengorbankan dirinya agar kita menjadi kaya di dalam kemiskinannya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau mengingatkan kami agar kami tidak tergila-gila dengan harta dan kami tidak mengandalkan apa yang kami dapat di dunia ini, sehingga kami lupa Engkau adalah Sang Pemberi. Maka sumber daripada harta itulah yang harus kami cari, bukan hartanya. Maka disinilah Tuhan kami berlutut, bersembah sujud, berdoa kepadamu. Ajari kami Tuhan untuk menjalani hidup kami dengan menggantungkan hidup kami hanya kepadamu. Ya Tuhan, berkatilah kami di tengah-tengah kehidupan keluarga kami, anak-anak kami, pekerjaan kami, dan lingkungan kami, agar Engkau Tuhan yang memberkati. Sehingga damai sejahtera-Mu itulah yang tercipta dan nyata dalam kehidupan kami, menjalani hari-hari kami. Berkatilah setiap orang percaya yang sakit, Engkau berikan kesembuhan, yang berduka Engkau berikan penghiburan, yang bergumul Engkau berikan penyertaan kasih setia. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia daripada Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus itulah yang menyertai kamu sekalian. Amin. Selamat beraktivitas, tetap menjaga kesehatan. Salam sehat dari kami, Tuhan Yesus memberkati. Horas.